Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, balik lagi di channel Motor Rakyat. Oke, di sini sudah ada Honda Astrea Impreza ya, tahun 99. Nah, nanti yang akan kita review motor ini, bagaimana keunggulan segala macam lah pokoknya, spesifikasi. Insya Allah akan kita review lengkap nanti. Bagaimana, oke? Oke, jadi sejarah Honda Astrea sendiri itu dimulai dari kisaran tahun 1980-an ya, yaitu Astrea, dari Astrea 800, Astrea Star, terus berganti dengan Astrea Prima, terus dari Astrea Prima itu juga udah ganti lagi ke model yang hampir seperti ini ya, yaitu Honda Astrea Grand, tapi yang lampunya masih bulus kalau biasa orang bilang. Terus dari Astrea Grand sendiri tadi yang bulus juga muncul perubahan dari bodi belakang, penambahan lampu belakang ya. Jadi lampunya double, yaitu Astrea Grand yang sabit orang bilang biasanya. Terus ganti merek lah, masih tetap Astrea tapi udah bukan Astrea Grand, yaitu Astrea ini Impreza. Dari Impreza juga tahun 2000 juga muncul lagi, yaitu Astrea Legenda, tapi bodinya masih sama seperti Impreza kayak gini. Oke, jadi kali ini yang kita bahas adalah Astrea Impreza tahun 99 ya. Nah, ciri-cirinya sayapnya udah hitam seperti Astrea Grand dari tahun 93, sayapnya udah hitam. Terus kaki-kakinya juga sudah hitam ya. Karena Impreza yang tahun 2000 itu kaki-kakinya itu udah warnanya silver dan blok mesinnya juga udah silver. Terus Honda Legenda juga sudah silver semua. Jadi ini keluaran terakhir lah Astrea yang kaki-kakinya hitam. Jadi di tahun-tahun belakangan inilah Honda Grand itu emang lagi ngehits banget ya. Apalagi kalau nggak salah saya ngikutin itu dari tahun 2017 itu emang udah kembali muncul ya. Beratnya Astrea Grand itu hidup lagi kayak gitu. Emang penggemarnya ada di mana-mana, hampir semua orang suka, hampir semua anak muda itu merestorasi, hampir semua anak muda itu memodifikasi Astrea Grand, hampir semua anak muda itu mencari motor ini ya. Yang dulunya harganya sekitar tahun 2016 itu saya biasa browsing ya, harganya itu secondnya cuma 2-3 jutaan, sekarang itu udah beda banget jauh. Bisa kalian cek sendiri lah untuk harga Honda Astrea Grand itu kisaran berapa. Jadi menurut saya sih cocok banget lah untuk investasi kayak gitu jangka panjang, karena juga tergolong motor klasik, dan terus komunitasnya juga udah banyak banget di mana-mana. Oke, sekarang kita berbicara modifikasi Honda Astrea Grand. Setiap orang punya selera masing-masing ya untuk memodifikasi. Ada yang suka standaran kayak gitu, terus suka motor yang banyak tapak lebar dan macem-macem lah. Bahkan ada yang di custom jadi seperti C70, itu selera sih. Nah, kali ini seperti motor ini ya saya akan bahas untuk pergantian pelek ya. Di sini modifikasinya sebenarnya sangat ringan sekali. Cuma saya mengganti pelek depan belakang, terus pergantian pengereman depan ya, saya ganti cakram. Untuk pelek depan belakang saya memakai pelek Rossi. Untuk pelek Rossinya ini depan belakang ya, itu pelek Rossinya bukan Rossi biasa ya. Jadi Rossi yang emang untuk motor racing atau balapan biasanya menyebutkan, yaitu Rossi Sprint XD.
seperti namanya juga spring kayak gitu ya. Terus untuk ukurannya sendiri ini agak besar, tapi nggak tahu kategori sudah Hila Flash atau apa itu biasa sebutkan, yang emang peleknya besar-besar dan banyak, kalau dari samping itu terlihat ceper kayak gitu. Bahkan biasanya lebih lebar peleknya daripada bannya, tapi ini nggak se ekstrim itu sih. Jadi untuk pelek belakangnya saya memakai ukuran 300 ya atau 3 inci, terus pelek depannya 250 atau 2,5 inci, ring 17 sama. Untuk bannya juga agak ceper ya. Saya seleranya kayak gini lah, agak ceper. Itu memakai ban FDR depan belakang, dan ini juga sudah saya bikin tubeless. Nggak tahu ini caranya gimana, ini pokoknya kan kadang kan orang susah itu mengakali pelek jari-jari dibikin tubeless, tapi saya serahkan ke bengkelnya aja bagaimana bengkelnya mengatur. Jadi ya tujuan saya agar enak aja sih, jadi nggak usah nyongkel pelek. Kalau udah kayak gini kan pelek kan aman ya, nggak dicongkel kayak gitu. Tinggal kalau nambel bocor ya tinggal tubeless kan kayak gitu. Jadi enaknya itu sih memakai ban tubeless, jadi peleknya aman, nggak bakal rusak kena congkelan. Untuk pengereman depan saya rubah ke cakram. Kenapa? Karena motor ini saya pakai di kota ya, jadi sebelum pakai cakram itu kan pakai tromol biasa itu nggak enak banget. Karena kenapa? Kalau macet kadang kan dadak gitu ya, itu kalau rem depan nggak pakem, tahu sendiri pakai tromol itu nggak pakem sekali. Itu saya beberapa kali bahkan nabrak depan saya. Jadi ya untuk mengatasi itu nggak apa-apa lah saya ganti cakram, karena setelah ganti cakram juga aman kayak gitu, remnya lebih pakem. Jadi pengalaman yang dulunya nabrak kayak gitu sekarang udah teratasi. Aksesorisnya juga sudah beberapa udah saya ganti, seperti bagel belakang emang sengaja saya ganti chrome. Ini punya Astrea Legenda ori, dapatnya dari motor yang satu, karena saya rubah jadi Astrea bulus, akhirnya bagelnya saya taruh di sini, nggak beli ini. Terus ini ya rak tengah ya, rak jepit tengah ini juga saya beli, ini beli online juga, harganya 70.000. Terus penambahan juga itu rak depan ya lebar, itu juga murah, harganya 70.000, saya beli online. Terus ini standar samping ya, standar samping kenapa saya ganti? Sebenarnya yang orisinilnya masih, karena yang orisinil itu kalau di standarin samping gini tuh miring banget ya, jadi nggak enak juga dilihat kayak gitu. Makanya saya ganti ini yang punya Vario, biasanya motor Matic yang ring 17 itu makanya standar yang kayak gini ya, jadi agak lebih panjang, jadi motornya kalau di standarin samping gini tegak lah. Nah juga spion juga saya ganti ya, agak kecil kembali lagi, karena saya kebetulan pakainya di kota macet juga, saya ganti yang agak kecil supaya nggak nyerempet yang samping kayak gitu. Soalnya pengalaman juga itu kalau spion panjang itu sering banget nyerempet spionnya mobil, nggak enak banget kalau kayak gitu. Dan secara keseluruhan juga masih standar, bahkan belum saya cat ulang sama sekali motor ini, dari baru. Saya rasa masih orisinil kecuali yang saya sebutkan tadi untuk pelek dan lain-lain, pernak-pernik yang lain lah kayak gitu. Jadi masih standar. Untuk mesinnya juga kebetulan kemarin jebol ya, jadi hampir semua daleman mesin ini saya ganti, dan itu juga nggak habis banyak lah kayak gitu. Karena spare partnya kebetulan motor Astrea kayak gini juga murah-murah. Untuk kemarin sekitar udah sama jasanya ya di bengkel, sama part-part dalamnya itu habis 1,5 juta. Saya rasa sih masih terjangkau lah segitu, karena dalamannya sih memakai barang yang nggak KW gitu. Saya mintanya yang pokoknya yang asli-asli pak gitu, saya minta sama bengkelnya sih seperti itu. Dan setelah dibongkar juga alhamdulillah udah enak lagi. Tapi ini ada masalah nih motor ini, akinya masih belum bener. Untuk akinya mungkin bisa diganti aki sih kayak gitu, tapi nantilah, masih dananya belum ada. Jadi untuk pemakaian motor ini juga ya pengalaman saya, karena motor ini bekas motor bapak saya, belinya dulu juga baru tahun 99 sampai sekarang masih saya pakai, alhamdulillah masih
berguna sampai sekarang, jadi sangat awet sekali. Itu salah satu kelebihannya. Banyak banget sebenarnya kelebihan, dari cara mengendarainya juga sangat nyaman sekali, joknya juga tebel. Oh iya, jok udah saya ganti ya, karena jok yang dulu udah robek-robek, jadi saya ganti sekalian sama kulitnya, sama busanya juga udah baru lagi nih. Terus motor ini juga bahkan orang bilang itu nggak doyan bensin lah kayak gitu, karena saking ngiritnya dia emang nggak doyan bensin. Terus part-partnya lagi ya, tadi part-partnya juga banyak sekali di mana-mana, hampir di toko-toko atau bengkel-bengkel itu hampir semua menyediakan part-part Astrea Grand, jadi part-partnya sangat mudah sekali untuk dicari. Dan ini salah satu kelebihan yang sangat sangat penting sekali, yaitu pajaknya yang sangat murah. Motor ini aja pajaknya itu tahunan cuma 80.000. Jadi sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Saya rasa kekurangan motor ini sangat minim sekali, karena dari pengalaman saya 80% itu motor ini bisa saya katakan perfect lah. Tapi tetap aja ada kekurangannya. Banyak yang teman-teman juga keluhkan itu rangka ya, rangka motor ini tuh ya mungkin karena sudah tua juga, tapi kalau emang perawatannya kurang, rangkanya itu sangat riskan karena mudah sekali keropos. Di bagian bawah-bawah spakbor ini, bawah jok ini sering sekali keropos, dan di apa itu namanya, leher ya, leher ini ya, penghubung depan dan belakang di sini tuh sering sekali patah. Nah, kata anak-anak muda sekarang ya, ini punya julukan nih. Nah, salah duanya ya. Yang pertama itu adalah ora Astrea, ora cinta, katanya sih gitu. Terus harta tahta Astrea, mantap kan? Oke bosku, cukup sekian untuk review Honda Astrea Impreza tahun 1999 ini. Jadi saya berpesan di sini ya, kalau punya motor, apapun itu motornya, apapun itu mereknya, tolong dijaga, dirawat, dibersihkan, dicuci dengan sepenuh hati, seperti merawat diri kita sendiri, biar awet, biar nyaman kalau dipakai. Dan kurang lebihnya mohon maaf untuk video ini. Biasa kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau sharing-sharing, atau ada yang mau berbagi pengalaman untuk Honda Astrea ini, bisa di kolom komentar ya, nanti kita sharing bareng, kita belajar bareng di situ. Oke, cukup sekian. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ikutin video-video kita selanjutnya, ikutin review-review selanjutnya, agar kita selalu semangat untuk membuat video-video yang lain dan belajar bersama tentunya. Terima kasih.